My bro, my sis. Udah 1 minggu lagi nih. Kangen nggak sama aku? Kangen lah. Jangan-jangan nanti kalau ketahuan pasangan kalian digaplok. Kalau yang cowok, gay. Nggak, bercanda. Aku seneng loh dikangenin. Gak ada yang ngangenin aku nih. Oke, stop ngejayusnya. Kita fokus, serius ke topik yang akan aku ingin sharingkan. Pernah nggak sih kalian ada di posisi dimana kalian ada budget nih dan kalian lagi pengen buat nyari alat olahraga yang sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan aktivitas kalian, budget kalian, yang kalian nyaman, fun, dan yang terpenting bisa memenuhi goal fitness kalian. Dan dari semua aspek tadi, kalian malah kebingungan buat milih alat olahraga mana yang paling pas buat kalian. Kalau kalian lagi ngerasain hal yang sama, mungkin sharing kali ini bermanfaat buat kalian. So, kita langsung aja ke SPF, bukan buat kulit, tapi sharing pengalaman FEMS. Nggak lupa ini, semua catatanku di sini biar nggak salah kasih informasi. Seperti biasa, disclaimer, sebelum aku sharing, aku juga udah minta izin sama FEMS kita kalau aku ingin sharingkan pengalamannya. Oke, kita langsung mulai aja. Kali ini klienku, our FEMS, itu perempuan, our sis, usia 29 tahun, pekerja keras, wanita karir, mantep. Tapi udah punya pasangan, jadi awas kalian cari tahu ya. So, aku dan our sis, kita ketemu dalam sesi konsultasi. Dan yang aku ingin sharing kali ini, itu agak beda dari 2 video sebelumnya. Kalau di 2 video sebelumnya, aku bahas tentang kesehatan, solusinya, tips-tips yang berhubungan tentang upgrade fisik. Kali ini agak beda. Kalian ikutin aja, nanti kalian tahu kenapa. Our sis ini, selain wanita karir yang hebat, kerja keras terus, juga aktif olahraga, jaga kesehatan, rutin crossfit, ikut temen-temennya main basket, running, wah benar-benar aktif. Dan juga benernya our sis ini, FEMSku udah dari lama banget. Dulu pertama kali ketemu itu kita dalam sesi online coaching. 3 bulan online coaching, our sis pengen try virtual personal trainer. Karena ingin lebih serius, lebih fokus lagi, ingin belajar lebih banyak juga. Kemudian kita latihan bareng ada setahun lebih, melalui sesi virtual personal trainer itu. Sometimes juga our sis kalau ke Surabaya kita latihan bareng, offline ketemuan langsung. Our sis banyak belajar tentang metode diet, mikronutrisi, makronutrisi, nutrisi apa aja yang tubuhnya penuhin. Udah tahu betul cara ngitung, cara nentuin asupan makronutrisi, mikronutrisi apa aja yang badannya our sis butuhin. Kemudian juga metode mengatur pola makannya, udah tahu juga olahraga apa yang paling cocok di badannya, paling nyaman, paling fun, dan apa tujuan dari olahraga itu pastinya, dan masih banyak lagi. Singkatnya, our sis sudah punya bekal yang cukup untuk menjaga kesehatannya dan upgrade fisik dan level kesehatannya ke arah yang lebih baik terus. Nah, sewaktu ketemu lagi pas sesi konsultasi, kita udah nggak terlalu banyak bahas tentang masalah itu. Aku percaya our sis sudah mandiri, dia udah paham itu semua. Dan memang waktu kita ketemu lagi dalam kondisi fisik yang sangat fit, sangat baik, sangat sehat. Kalau our sis nonton, jujur aku seneng karena selama ini our sis masih tetap jaga kesehatannya, tetap rutin olahraga, always upgrade ilmu pengalamannya dalam dunia kesehatan. Mantep dah pokoknya, ciamik. Nah, so kita langsung masuk ke menu utamanya dari sesi konsultasi kita. Kalau memang bukan nanya soal fisiknya our sis, kesehatannya, terus bahas apa? So, our sis ini lagi bingung nih. Ada budget lebih our sis, tapi sometimes gak pengen olahraga yang terlalu rame. Kalau latihan di gym crossfit kan rame-rame ya. Sometimes our sis dalam kondisi yang dia itu ingin olahraga sendiri. Juga dilihat dari kesibukannya our sis, jadwal yang kurang menentu, yang agak random, agak acak juga. Jadi sering tabrakan juga kalau mau nge-gym di gym crossfit biasanya. So our sis bingung, enaknya aku beli alat apa ya buat olahraga nih. Our sis sharing, dia juga udah mulai bosen sih body weight di rumah terus. Pengen olahraga pakai alat, biar seru juga jadi lebih variatif.
Nah, itu bener banget. Dengerin My Bro Mesis lainnya. Kalau kalian bosen olahraga, jangan stop olahraga. Cari cara agar olahraga itu bisa seru lagi. Kalian harus tiru nih Hoursis. Back to Hoursis, dia sharing, dia tuh pilihannya banyak. Ada kettlebell, adjustable dumbbell, barbell, resistance band. Habis itu ada kabel mesin yang elektronik, yang sekarang canggih, bisa nyambung di apps. Yang resistennya kalian bisa kontrol, itu juga ada kan sekarang. Jadi pilihannya banyak. Sebelum aku kasih optionku, jawab apa yang terbaik buat Hoursis, aku tanya dulu, dari semua option tadi, yang paling suka yang mana nih? Yang paling nyaman, fun, dan yang paling penting juga paling percaya diri megang itu alat. Kenapa begitu? Karena yes, satu jenis gerakan bisa dilakukan dengan berbagai alat. Contoh chest press, bench press, bisa pakai barbell, dumbbell, kettlebell, resistance band, kabel, semua bisa pakai. Tapi even gerakannya sama, tetap ada feel yang berbeda. Contoh aja kalau kita pakai bench press, pakai barbell, sama pakai dumbbell kan beda. Dari segi setup-nya, ngebalancingnya. Kalau barbell kita harus lebih balance, kalau dumbbell mah udah terpisah ya. Jadi kita untuk ngebalancingnya udah nggak separah kita pakai barbell. Kedua, barbell mungkin dia hanya stop bakal di sini. Kalau dumbbell bisa lebih dalam. Beda lagi kalau kettlebell. Yang pakai kettlebell, yang pernah nyobain chest press, bench press pakai kettlebell pasti tahu. Feel-nya beda kayak dumbbell, barbell. Kalau barbell, dumbbell dia feel bebannya itu bisa pas di wrist kita, forearm kita, bisa nge-stuck pas. Tapi kalau kettlebell kan beda, seperti ada tension lebih untuk keluar ke arah bebannya. Makanya kita harus sedikit ngunci gini. Nah, itu kan ada ciri khas yang berbeda. Dan setiap alat itu juga punya gerakan-gerakan uniknya sendiri yang belum tentu kalau dipakai ke alat lain bisa, atau juga bisa dilakukan di alat lain, tapi nggak akan seefektif, nggak akan seenak pakai alat itu. Jadi, kenapa aku tanya paling percaya diri, paling nyaman dan fun pakai yang mana? Untuk beberapa faktor tadi dipertimbangkan. Dan pertanyaan tadi juga bakal ngakar ke gerakan-gerakan apa aja nih yang lagi sering dilakuin, lagi hobi-hobinya, atau favoritnya Hoursis, atau ada goal fitness tertentu yang ingin di-achieve, sehingga harus ada beberapa gerakan tertentu yang dimasukkan ke dalam program latihannya. Itu juga harus dipertimbangkan. Dari beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan ini, kesaring nih, udah dari beberapa alat yang jadi optionnya Hoursis, udah ketemu 3, kettlebell, dumbbell, dan resistance band. Oh ya, aku potong dulu, aku back lagi sedikit. Aku juga sempat tanya, kalau mau olahraga di rumah atau tempat yang biasa dipakai olahraga kalau sendirian, itu space-nya berapa? Aku juga pertanyaan itu penting loh. Kalau kalian punya space yang sempit terus kalian mau pakai barbell, logikanya kan di mana? Juga kalian kan pasti tahu, kalau pakai barbell nggak bisa di lantai, harus kalian alas dengan matras karpet. Kalau kalian yang suka deadlift berat, harus ada alas deadliftnya khusus, deadlift floornya khusus. Itu bikin lagi, beli lagi. Harus ada deadlift platformnya. Itu juga harus dipertimbangin kan. Nah, jawabannya Hoursis agak seru nih. Hoursis itu kalau pas ingin olahraga sendiri atau pas olahraga sendiri di rumahnya, itu suka ganti-ganti tempat. Nggak suka di satu tempat yang sama juga. Nggak nyaman, bosen katanya. Nah, ini juga yang jadi penyebab barbell akan kurang efisien untuk Hoursis. That's why tadi barbell nggak masuk di list. Nah, balik lagi ke 3 list tadi, kettlebell, dumbbell, resistance band. Ini juga cocok banget, apalagi Hoursis yang suka banget dengan olahraga crossfit. Lanjut lagi, kan udah ada 3 nih. Kemudian dari segi budget, activity, tahu sendiri kan, harga adjustable dumbbell itu juga nggak murah. Dan memang kalau mau beli yang bagus sekalian, karena itu berhubungan dengan safety dan pemakaian jangka panjang. Kalau mau beli dumbbell yang satuan, itu bisa makan tempat. Apalagi untuk Hoursis, yang memang bukan pemula lagi dalam dunia olahraga, wah butuh banyak variasi beban itu. Kettlebell yang satuan juga makan tempat, kecuali kalau yang adjustable. Kalau adjustable kettlebell, harganya juga lumayan juga. Nah, Hoursis sudah sempat searching kan, nyari-nyari harga kettlebell, adjustable kettlebell, dumbbell, adjustable dumbbell. Kalau untuk harga memang nggak masalah, dia untuk budget segitu dia mau ngeluarinnya, so it's not a big deal.
kalau kita ngomongin soal budget. Karena kalau dari 3 pilihan tadi benernya yang mahal tuh ya yang itu tadi. Nah, balik lagi bingung kan, dari ketiga alat ini yang mana nih yang paling enak ya. Aku coba lihat juga program olahraganya Overseas, goal yang lagi ingin dicapai, list program olahraganya, workout plan-nya apa aja. Aku lihat-lihat, ini sih nggak ada masalah ya. Kalau untuk ketiga alat ini, dumbbell, kettlebell, resistance band masuk semua nih. Aku lihat, no problem. Nggak ada yang lebih baik, semua sama-sama sih, oke sih. Agak mentok kan ini, Overseas juga bingung. Aku juga tanya dari ketiga ini yang paling pengen, paling nyaman, paling fun yang mana. Overseas bilang tiga-tiganya oke-oke semua, happy semua, fun semua. Nah, titik keluar mulai ketemu nih. Di saat Overseas itu ternyata sharing, dia itu setelah ini dan bahkan udah mulai sering kalau kerja itu harus keluar kota terus, harus kanan kiri, kadang-kadang luar pulau, turun ke lapangan terus. Bukan yang kerjanya stay di kantor, stay di rumah, enggak, sering traveling. Maksudnya keluar-keluar, bukan jalan-jalan loh kerjaannya, tapi memang sering keluar-keluar ke berbagai tempat. Kalau kata kerennya, ke berbagai tempat di Indonesia, semua dijamak. Apalagi habis ini katanya Overseas bakal lebih sering lagi. Nah, ini titik keluarnya ketemu nih. Overseas kan kalau sering keluar kota, keluar pulau gitu, nggak mungkin nggak nge-gym dong, nggak mungkin nggak olahraga. Aku tanya ke Overseas, prefer saat keluar kota atau keluar pulau, itu nyari gym yang deket sana, gym CrossFit deket sana, terus ikut member harian, atau yang beberapa minggu tergantung berapa lama di sana, atau tetap pengen stay olahraga di tempat tinggalnya, di hotel atau apa. Nah, Overseas nggak mau ribet. Kalau dia sering ganti-ganti kota, harus nyari-nyari gym CrossFit lagi deket situ, males juga. Udah yang praktis. Kalau kerjaan lagi sibuk, nanti buang-buang waktu kalau nyari-nyari gitu lagi. Udah praktis aja, nge-gym di hotel atau tempat tinggalnya waktu itu. Nah, aku bilang ke Overseas, kan tadi kalau bakal sering keluar-keluar kota, berarti kebanyakan bakal seringnya olahraganya di luar nih nanti, nggak di rumah lagi. Dan tadi juga udah bilang, lagi bosen bodyweight, pengen pakai alat. Nah, kalau dumbbell, kettlebell, dibawa-bawa kan berat, ribet, gak karu-karuan. Jadi nggak bisa menjawab kebutuhannya Overseas nih kalau dilihat dari segi aktivitasnya, ya kan? Ya kecuali Overseas keren lah, yang dibawa di koper dumbbell kettlebell ya cukup keren lah. Atau ke bandara nenteng-nenteng yang dibawa kettlebell. Salut sih, bercanda. Tapi kan memang realitanya rada ribet, nggak mungkin juga. Jadi opsi terbaiknya apa? Kita tinggal punya satu aja, resistance band. Barangnya ringan, tinggal gulung, masukin dalam tasnya juga dalam pouch yang kecil, segini doang. Ya segini doang, itu bisa dibawa kemana-mana, diselipin di koper, di tas atau mana. Bisa dibawa traveling untuk olahraga dimanapun. Ngejasnya juga gampang, setupnya juga gampang, praktis. Dan even dalam area yang kecil, masih bisa dipakai olahraga dengan sangat efektif. Mungkin Bro Mesis pikir, kepasan aja, Bro Kevin kan memang sukanya pakai resistance band. Enggak. Bisa iya, bisa enggak sih? Enggaknya itu bukan aku ngarahin Overseas untuk resistance band, tahasud gitu, kan aku juga resistance band. No, tapi kepasannya juga. Kok pas yang memang paling pas untuk Overseas, paling pas untuk aktivitasnya Overseas, yang kerjanya suka traveling, dan yang Overseas juga paling happy, nyaman, makainya fun, sesuai dengan goal dan program olahraga yang Overseas lagi geluti, lagi programkan, rancang dalam olahraganya, punya planning. Kok susunan kata aku beradul ya? Ya semoga kalian paham lah. Dan dari semua aspek lain yang sudah diperhitungkan, kok bisa pas resistance band? I don't know. Ya memang ini hanya pas saja. Dan kalau untuk ngomong budget ya, sebenarnya resistance band itu yang bagus banget, yang udah 100% natural latex, yang udah proper bagus pol itu, udah setnya itu ada 7 level, jadi satu paket ada 7 band dengan 7 level beban, itu hanya habis sekitar 1 jutaan kok yang bagus. Udah bagus banget malah itu. Kalian cek sendiri di online shop. Mau titip aku, nambah 500.000 loh. Nani? Ya intinya kalian cek sendiri lah. Tapi intinya yang harga 1 jutaan itu menurutku udah bagus banget. Tapi balik lagi, budget preferensi.
Overseas bakal beda dengan Micromesis lainnya. Tapi at least pertimbangan-pertimbangannya, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang harus dipertimbangkan, bisa jadi tolak ukur, tolak pacuan, dasar untuk mengambil keputusan untuk problemnya Micromesis juga. Siapa tahu ada yang problem sama nih. So akhirnya overseas jadinya beli resistant band. Aku juga share tips dan trik pakai resistant band. Ya apa caranya satu band yang sama bisa di-adjust ke beberapa resistant beban, ke beberapa level berat. Jadi kita ada sempat ketemu lagi tuh buat workout bareng pakai resistant band barunya overseas. Aku juga ada sharing cara ngerawatnya, pastinya variasi-variasi gerakan unik apa aja yang kita bisa lakukan dengan resistant band yang belum tentu alat lain bisa lakuin, dan berbagai hal seru lainnya kalau kita punya resistant band sebagai alat olahraga kita, biar overseas gak bosen juga, lebih seru workoutnya. Tapi balik lagi, yang aku syukurin, tapi balik lagi yang aku bersyukur Paul, aku bisa bantu overseas untuk solve problemnya, bantu sharing beberapa sudut pandang dan bahan pertimbangan baru, dan yang terpenting lagi, overseas bisa ketemu alat olahraga, alat fitnessnya yang dia puas belinya, yang dia happy udah beli, yang bisa dipakai, dimanfaatkan dengan penuh kebahagiaan dan fun juga pastinya. Itu yang terpenting. Nah, itu sih yang aku ingin sharingkan dari pengalamannya overseas. Tadi aku kan ngomong banyak hal nih, tentang beberapa aspek yang kita bisa perhitungkan kalau kita ingin cari alat olahraga, khususnya yang mau olahraga di rumah nih. Tapi dari berbagai aspek tadi, kalau misalnya kalian ada yang bingung atau apa, udah, gak usah bingung, mikir simple, yang aku sering share mungkin di video pendek. Yang terpenting, itu kita happy, nyaman, fun. Kalau beli alat olahraga, alat yang kita happy, nyaman, fun, belinya, dan yang kita pakai buat olahraganya. Setiap orang bisa beda-beda. Micromesis bisa beda. Kalau aku sekarang lagi memang happy-nya pakai resistant band, mungkin Micromesis lebih cocok barbell kah, atau dumbbell tadi, atau kettlebell, atau cable. Beda. Nggak harus sama, tapi intinya Micromesis bisa cari yang paling nyaman, fun, bahagia. Otomatis bakal kebawa ini vibe-nya saat Micromesis olahraga. Olahraganya udah pasti lebih happy, lebih fun, lebih enjoy dong. Dan bisa lebih semangat juga. So, itu aja sharingku kali ini, SPF kali ini. Aku ngomong sekali lagi, ingat, happy, nyaman, fun, enjoy. Semua itu penting untuk dijadikan bahan pertimbangan paling nomor 1. Oke, sekian sharing dari pengalaman Our Fams SPF kali ini. Yes, memang nggak seperti 2 video sebelumnya. Hari ini topiknya agak berbeda. Tapi kenapa aku mau sharing topik ini? Karena aku harap Micromesis juga yang mengalami problem yang sama, dilema yang sama, bisa terbantu dengan video ini. Dan even pembahasannya bukan tentang kesehatan fisik. Aku percaya dengan alat olahraga yang tepat, itu juga bisa improve Paul journey fitness kita to the next level. So, buat kalian yang udah ngantuk, nontonin videoku sampai akhir, dan udah malam juga, ayo turu. Bobok gak? Cok bergadang. Oke, sekian sharingku. Jangan lupa subscribe, like, komen, sharing ke orang yang kalian sayangi. Bukan karena subscribe itu bisa bantu Paul buat aku, enggak, tapi aku maksa. Bercanda. Sekian dulu ya. Ciao.